Geng, sebelum kita mulai pembahasan ini, ada baiknya gue sampaikan dulu disclaimer kepada kalian bahwa video ini tidak bermaksud untuk membahas hal-hal yang dilarang oleh YouTube. Nggak sama sekali. Jadi di sini gue pengen ngajak kalian untuk membahas sebuah kejadian yang baru saja terjadi di India. Ini adalah sebuah bentuk informasi kepada kalian dan semoga informasi ini juga bisa menjadi sebuah edukasi buat kalian. Edukasi buat siapa? Apakah buat masyarakat ataukah buat pemerintah? Ya, jawabannya adalah buat semua. Karena kenapa? Di dalam kejadian ini ternyata ditemukan adanya beberapa kelalaian. Kelalaiannya dari pihak mana? Kelalaiannya dari pihak maskapai. Dan juga yang mungkin dari pihak pemerintah sana. Nah, ini semoga menjadi pelajaran dan edukasi buat kita tentang pembahasan ini. Kita bakal membahas tentang kecelakaan pesawat Air India. Jet 5 on the ground. And from the tragedy comes a story of survival. One passenger right there made it out of the wreckage alive. Jadi ini benar-benar masih hangat banget, geng. Diberitakan di sosial media sampai kepada media mainstream, baik lokal maupun internasional. Dan videonya juga banyak udah tersebar. Ada hal yang mencengangkan atau ada hal yang menjadi perdebatan di dalam kecelakaan ini. Yaitu biasanya kecelakaan pesawat itu terjadi setelah beberapa waktu, ya mungkin puluhan menit gitu ya, baru kecelakaan. Nah itu kebanyakan terjadinya kayak gitu. Tapi yang terjadi pada Air India ini beda banget karena kecelakaannya justru terjadi hanya berjarak sekitar 30 detik setelah take off atau lepas landas. Nggak lebih dari semenit, geng. Bayangin aja, dan seperti belum mencapai ketinggian yang sudah seharusnya menjadi standar penerbangan, tiba-tiba udah jatuh. Dan yang lebih tragisnya adalah, pesawat ini tidak jatuh di perairan atau di lahan yang kosong, tapi justru jatuhnya di atas kawasan pemukiman, kawasan yang ada penduduknya. Dan ini sangat mengerikan karena korbannya tidak cuma dari para penumpang atau awak kapal, tapi juga ya ratusan orang yang ada di daratan. Dan di dalam tragedi ini ada satu orang yang merupakan seorang warga negara Inggris keturunan India yang selamat dan dia sempat menceritakan bagaimana tragedi yang dia alami ini. Dan tragedi kecelakaan pesawat ini adalah tragedi penerbangan terburuk yang pernah terjadi di dunia dalam lebih dari 10 tahun terakhir. Nah, di video kali ini kita bakal membahas secara lengkap tentang kejadian ini, geng. Oke, langsung aja kita bahas. Halo, geng. Welcome back to Kamar Jerry. Geng, kita masuk dulu ke dalam pembahasan kronologi kejadiannya, geng. Jadi geng, ya kronologi kejadiannya itu ketika pesawat Air India ini menggunakan pesawat berjenis Dreamliner 787-8 yang memiliki kode registrasi VT-ANB. Mereka ini bertujuan ke Bandara London yaitu Gatwick, Inggris dari Bandara Internasional Sardar Vallabhbhai Patel, Ahmedabad, Gujarat, India. Mereka berangkat pada hari Kamis tanggal 12 Juni tahun 2025 dan pesawat tersebut membawa sebanyak 242 orang yang terdiri dari penumpang serta awak pesawat. Dari 242 orang tersebut, 217 diantaranya adalah orang dewasa, sementara 11-nya masih di bawah umur. Terus dari keseluruhannya nih geng, 169 orang itu adalah warga negara India, 53 orangnya warga negara Inggris, dan 7 orangnya warga negara Portugal, dan ada 1 orang warga negara Kanada. Yang menerbangkan pesawat ini adalah seorang pilot yang bernama Kapten Surnet Subarwal, serta co-pilotnya yang bernama Cliff Kundar. Nah, mereka ini bukan pilot baru. Mereka adalah pilot yang berpengalaman dan bahkan ya antara Kapten Surnet maupun Cliff itu sudah mengudara selama lebih dari 9.000 jam terbang. Dan untuk Kapten Surnet sendiri dia udah bekerja lebih dari 22 tahun sebagai pilot maskapai komersial. Jadi bukan orang sembarangan, bukan pilot kaleng-kaleng. Terus geng, tepat di jam 1:39 siang waktu India, kalau di Indonesia di saat itu tuh masih dini hari ya, sekitar jam 3 lah. Nah, pesawat Air India ini lepas landas di landasan pacu nomor 23. Dan berdasarkan keterangan dari Menteri Dalam Negeri India yang bernama Amit Shah, pesawat tersebut membawa 100 ton bahan bakar ketika lepas landas dari Ahmedabad. Nah, belum lama setelah lepas landas, mungkin kayak baru 30 detikan gitu, area kokpit pesawat tempat di mana pilot dan co-pilotnya mengemudikan pesawat tiba-tiba mengeluarkan panggilan Mayday kepada Air Traffic Control atau yang disingkat dengan ATC. Nah, ATC ini adalah para petugas yang berada di menara pengatur lalu lintas penerbangan. Yang kalau kalian lihat di bandara itu atau airport itu ya, itu biasanya ada tuh kayak
kayak menara gitu loh. Nah itu di atasnya ada orang tuh, ada petugas. Nah itu disebut dengan ATC. Biasanya kalau ada panggilan Mayday kayak gini, itu berarti ada sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang nggak beres dengan pesawat, dan ini berpotensi besar akan membahayakan seluruh penumpang. Tapi di saat itu Kapten Surnet ini serta Cliff, co-pilotnya, itu nggak ngejelasin kenapa mereka melakukan panggilan Mayday. Apakah ada kerusakan mesin atau justru ada sabotase? Misalkan kayak pembajakan pesawat atau ada orang bikin rusuh gitu. Semuanya masih abu-abu di saat itu, dan ketika pihak ATC merespon dan menanyakan kondisi yang terjadi pada pesawat mereka, Kapten Surnet dan Cliff ini tidak memberikan jawaban apa-apa lagi. Di sisi lain, kita bisa lihat situasinya di video yang beredar di sosial media yang direkam oleh warga. Ketika pesawat Air India ini terbang di ketinggian yang rendah di atas pemukiman warga, kalian bisa lihat sendiri dari rekaman CCTV yang diambil dari landasan pacu juga terlihat jelas ketika pesawat mau lepas landas, tapi nggak lama kemudian pesawat tersebut justru terbang rendah dan turun terus sampai ke pemukiman warga hingga akhirnya meledak dan mengeluarkan api serta asap hitam. Terus geng, berdasarkan informasi dari data terakhir pesawat tersebut, Air India ini terbang hanya di ketinggian 625 kaki atau sekitar 190 meter gitu geng. Jadi rendah banget dan terus turun sampai akhirnya ya terjadi ledakan besar karena mereka menabrak pemukiman. Lokasi dari pemukiman warga yang menjadi titik jatuhnya pesawat itu berada nggak jauh dari bandara geng. Jadi cuma sekitar 1,5 kilo gitu. Dan badan pesawat itu menimpa sebuah asrama mahasiswa kedokteran, yaitu mahasiswa kedokteran dari BJ Medical College yang bertepatan pada saat para mahasiswa ini sedang istirahat makan siang. Buildings over there, these are the residential buildings where Wah, serem banget ya. Para dokter atau para calon dokternya yang menjadi korban di sana. Dan di asrama tersebut ternyata nggak cuma menjadi tempat tinggal para mahasiswa kedokteran aja. Nah, tapi menurut informasi ada juga keluarga mereka di sana. Jadi kayak ibu mereka, ayah mereka itu tinggal bersama di sana. Nah, karena jatuh di pemukiman warga, jadi ada beberapa orang yang ada di sekitar lokasi yang menjadi korban geng. Dan gak berlangsung lama dari jatuhnya pesawat, tim penyelamat dengan anjing pelacak itu datang ke lokasi untuk langsung menyisir serta mencari para korban. Ambulans juga berbondong-bondong datang dengan membawa kantong-kantong jenazah. Dan seperti yang udah gue singgung di awal, kalau jumlah korbannya itu mencapai ratusan orang geng. Gak cuma penumpang pesawat tapi orang-orang yang di daratan juga. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan tentang kemungkinan penyebab dari kecelakaan pesawat Air India ini. Kenapa bisa terjadi? Apa sebenarnya yang salah dengan maskapai ini? Untuk yang awal kita bahas dulu nih kesaksian dari salah seorang penumpang yang bernama Akash Vasta. Dia ini ya passenger dari maskapai yang sama. Tapi ya dia memang naik pesawat yang meledak ini, pesawat yang jatuh. Nah, namun dia naiknya itu bukan di saat kecelakaan terjadi, tapi justru sesaat sebelum pesawat ini transit. Nah, jadi dia ini menaiki pesawat yang sama ketika pesawat itu melakukan perjalanan yang sebelumnya dari rute Delhi menuju ke Ahmedabad sebelum akhirnya pesawat ini transit menuju ke Inggris. Nah, di saat itu jarak penerbangan dia itu sekitar 2 jam sebelum kejadian. Nah, dia sempat membagikan pengalaman gak enaknya dia ketika dia naik pesawat Air India yang kecelakaan ini. Dia bagikan di akun X. Jadi dia merekam juga apa yang terjadi di dalam pesawat. Karena di saat itu dia ngerasa ada yang aneh dengan pesawat ini. Kayak nggak layak gitu. Contoh ya, ketika itu ya dia itu mau menggunakan layar TV. Tapi nggak bisa dipencet. Kayak rusak. Terus lampu yang ada di dalam kabin juga nggak nyala. AC pun juga nggak nyala. Kebayang tuh ya panasnya gimana? Dengan campuran-campuran bau badan street food India itu. Nggak nyala AC-nya. Nikmat. Bahkan di saat itu, selama 15 menit di dalam kabin sebelum pesawat take off, nggak ada yang berubah. AC tetap nggak dinyalakan, layar TV nggak bisa dipakai, lampu juga nggak nyala, dan bisa kalian bayangkan sepanas apa di dalam sana. Dan semua itu dia bagikan lah pengalamannya dia di internet. Terus geng ya,
Dari sini kita bisa menilai berarti ada yang salah dengan pesawatnya. Dan bahkan semenjak insiden kecelakaan ini jadi viral, ada banyak video-video lain yang tersebar di media sosial selain videonya si Akash Fasta ini. Jadi video-video yang tersebar di sosial media tersebut berisikan review dari para penumpang ya, yang mirip sama si Akash ini, yang mana mereka pernah naik Air India dan menunjukkan betapa tidak puasnya mereka terkait kondisi pesawat yang dianggap nggak layak. Ada bagian kursi yang udah menganga, robek, ada footstep yang udah kendor, makanan yang udah nggak fresh, bagian bawah kursi yang lepas, dan masih banyak lagi. Kalian bisa lihat sendiri videonya. Tapi bagian makanan yang nggak fresh, gue nggak kaget. Gue nggak kaget. Kalian juga nggak kaget kan? Kalau makanan ini tidak fresh di India, jangan kaget, oke? Jangan kaget. Itu adalah hal yang biasa, oke? Lanjut. Tapi sebenarnya ya geng, kalau cuma mengira-ngira dari video-video singkat yang beredar, itu ya hampir mustahil lah ya untuk kita tahu langsung penyebabnya. Cuma ada beberapa spekulasi nih geng tentang kecelakaan pesawat ini. Yang pertama nih, beberapa ahli di India itu menduga kalau penyebabnya adalah burung. Nah ini memang sering banget ya kejadian kecelakaan pesawat yang diakibatkan oleh burung nih. Pesawat itu bisa kehilangan tenaga kalau burung sampai masuk ke dalam mesin, seperti yang terjadi pada insiden Jeju Air di Korea Selatan. Para ahli dan pilot itu mengetahui bagaimana kondisi bandara Ahmedabad yang mengatakan kalau bandara tersebut memang terkenal banyak burungnya. Negara bagian Gujarat sendiri mengatakan ada 462 insiden tabrakan dengan burung dalam rentang waktu 5 tahun. Nah sebagian besar peristiwanya terjadi di bandara Ahmedabad. Dan ini menurut data dari Kementerian Penerbangan Sipil yang diajukan di parlemen pada bulan Desember 2023. Nah terus berdasarkan laporan dari Times of India, di bulan September 2023 aja yang mengutip data dari otoritas bandara nih ya, itu tercatat 38 tabrakan dengan burung di tahun 2022 sampai 2023 di Ahmedabad, meningkat 35% dibandingkan 12 bulan sebelumnya. Memang terlihat masuk akal ya penyebabnya burung, tapi ada banyak pihak yang membantah kemungkinan ini. Jadi ada banyak pihak yang nggak setuju dengan kemungkinan tersebut. Salah satu orang yang nggak sepakat dengan penyebabnya adalah burung itu adalah Mules O'Brien. Dia ini adalah analis penerbangan dari CNN. Awalnya dia menerima kemungkinan kalau tabrakan dan masuk burung ke dalam mesin itu menjadi penyebab kecelakaan. Nih awalnya nih dia kayak oh iya ya, bisa jadi gitu. Nah namun ketika dia mengamati video detik-detik jatuhnya pesawat dengan lebih teliti, dia menyimpulkan kalau kecil kemungkinan kalau burung yang menjadi penyebabnya. Kesimpulan ini bisa dia dapatkan karena di video tersebut dia nggak ngelihat adanya burung sama sekali di sekitar pesawat. Terus ada yang berspekulasi juga kalau penyebabnya mungkin aja karena gagal mesin ganda, yang mana insiden ini bisa dikatakan sangat langka terjadi. Kegagalan mesin ganda ini juga bisa disebabkan oleh kontaminasi atau penyumbatan bahan bakar. Mesin pesawat itu kan bergantung pada sistem pengukuran bahan bakar yang presisi geng. Kalau sistem itu tersumbat, maka pesawat bakal kekurangan bahan bakar dan mesin bisa mati mendadak. Nah, yang masih jadi pertanyaannya bagi para ahli adalah apakah Air India ini menggunakan ram air turbine atau RAT atau justru nggak menggunakan itu? RAT ini sendiri merupakan turbin cadangan darurat yang menyala kalau mesin utama gagal untuk menghasilkan daya agar bisa menghidupkan mesin lagi. Jadi kayak pancingannya gitu loh geng. Jadi semisalnya ada RAT-nya, kemungkinan kecelakaannya sangat kecil. Tapi kalaupun ada RAT tahu-tahu ya nggak nyala juga, RAT-nya juga mati, ya kecelakaan nggak bisa dihindari. Namun di saat itu, Mules ini percaya kalau penyebabnya bukan karena itu geng. Bukan karena tersumbatnya bahan bakar tadi sampai menyebabkan ya matinya mesin ganda tadi geng. Karena kasus seperti ini jarang terjadi, dimana dua mesin pesawat gagal sekaligus tuh jarang banget. Nah Mules ini juga nggak melihat adanya percikan api atau kerusakan di salah satu mesin General Electric yang digunakan oleh pesawat. Hal serupa juga dijelaskan nih oleh Marco Chan. Dia ini adalah seorang mantan pilot serta juga Mohan Ranganathan yang merupakan seorang ahli penerbangan. Mereka ini bilang kalau nggak ada bukti yang menunjukkan kegagalan mesin ganda dilihat dari video yang beredar, dan karena insiden kegagalan mesin ganda itu ya sangat jarang terjadi dan kecil kemungkinan Air India jatuh karena hal tersebut. Mules sendiri menduga kalau penyebabnya ya karena konfigurasi yang nggak tepat ketika lepas landas. Padahal konfigurasi lepas landas sangat penting karena berkaitan dengan banyak sistem, prosedur pemeriksaan dan peringatan juga. Nah tapi kan kita balik lagi ya, ini kan pilotnya udah berpengalaman, masa iya karena konfigurasi yang nggak tepat? Itu ya jadi pertanyaan juga, emang pilotnya selalai itu gitu?
Nah, tapi ada 3 pakar lain yang mengatakan kalau kemungkinan di dalam insiden ini ya terjadi karena sirip sayap pesawat atau flap itu tidak mengembang saat lepas landas. Itu kemungkinan yang lain. Dan flap ini memainkan peran yang penting ketika lepas landas karena membantu pesawat untuk menghasilkan daya angkat maksimum pada kecepatan rendah. Kalau nggak mengembang dengan benar, pesawat yang penuh muatan yang terdiri dari penumpang, bahan bakar berat akan kesulitan untuk lepas landas. Di Ahmedabad sendiri geng, suhunya itu mencapai 40 derajat di hari Kamis itu. Udara yang lebih tipis bakal membutuhkan pengaturan flap yang lebih tinggi dan daya dorong mesin yang lebih besar. Di dalam kondisi kayak gini, kesalahan konfigurasi kecil sekalipun bisa menimbulkan konsekuensi yang besar. Tapi geng, pesawat yang lepas landas dengan flap yang ditarik akan memicu peringatan dari sistem peringatan konfigurasi lepas landas 787 atau 787. Nah, sistem ini yang bakal memperingatkan awak pesawat mengenai konfigurasi yang gak aman. Jadi kayak ngasih kode gitu, ini bahaya gitu. Marco Chan itu berpendapat sulit untuk bisa memastikan apakah ini penyebab sebenarnya atau bukan kalau hanya melihat dari video yang beredar di internet. Ya karena terlalu distorsi gitu. Terus ditambah lagi, kesalahan macam ini itu nggak biasa di dalam penerbangan. Jadi kayak jarang banget terjadi juga. Dan teori ini juga sudah dibantah oleh sejumlah pilot dan analis lainnya. Jadi sebenarnya masih menjadi misteri geng. Penyebab apa sebenarnya? Siapa dalangnya? Apa sih yang error dari pesawat ini? Dan kalian bisa tebak sendiri nggak geng? Jenis pesawat yang digunakan oleh Air India ini apa? Ya, pesawatnya berasal dari salah satu perusahaan yang lagi bermasalah banget di dalam dunia penerbangan dan sudah banyak pesawat dari perusahaan ini yang mengalami kecelakaan. Salah satunya digunakan di negara kita yang udah pernah gue bahas. Nih, cek sendiri, udah pernah gue bahas. Pesawat Boeing. Boeing ini sudah dikecam oleh banyak pihak geng terkait kondisi pesawat mereka yang dianggap sudah nggak layak dan Boeing yang nggak memperdulikan keselamatan penumpangnya. Tapi sejauh ini nggak ada yang menunjukkan adanya kesalahan yang ditujukan kepada pihak Boeing di India. Sementara Boeing mengatakan akan menawarkan dukungan penuh kepada maskapai Air India untuk bisa menyelidiki penyebab dari kecelakaan pesawat tersebut. Kacau banget ya. Boeing kacau banget. Oke, dari tadi kita udah ngebahas ya kronologi kecelakaannya, kemungkinan penyebab kecelakaannya. Nah, tadi gue sempat menyinggung kalau ada satu korban yang selamat. Nah, siapakah korban yang selamat ini? Apakah kita bisa mendapatkan informasi dari dia, dari apa yang dia alami? Mungkin di sini kita bisa memperkirakan penyebab dari kecelakaan itu. Nah, sekarang kita bahas identitas dari korban yang selamat ini, geng. Namanya itu adalah Vishwas Kumar Ramesh. Dia ini berusia 40 tahun yang merupakan warga negara Inggris. Nah, kalau dari namanya sih bukan orang Inggris ya. Orang Perindavan memang. Tapi dia warga negara Inggris. Nah, Vishwas ini sudah tinggal di Inggris selama 20 tahun, geng. Dan Vishwas adalah seorang pengusaha dan sudah memiliki seorang istri serta putra yang berusia 4 tahun. Dia ini sedang berada di India untuk mengunjungi keluarganya. Dan Vishwas ini duduk di kursi nomor 11A. Berdasarkan informasi dari media The Guardian, gak lama setelah kecelakaan terjadi, si Vishwas ini terlihat sudah berlumuran cairan merah tubuhnya. Nah, di saat itu orang tuh kayak gak tahu ini siapa gitu. Tiba-tiba ngelihat orang tertati-tati, udah luka-luka. Nah, dia jalan menuju ke ambulans. Nah, orang-orang gak tahu kalau dia ini adalah korban yang selamat atau korban yang lompat dari pesawat itu, geng. Polisi di saat itu ya sempat lihat si Vishwas ini sedang duduk di deretan pintu darurat dan berhasil melompat keluar dari sana. Dan menurut cerita dari Vishwas kepada salah seorang keluarganya yang bernama Nayan Kumar Ramesh, dia sendiri nggak ingat gimana bisa selamat. Dia nggak tahu, dia nggak sadar. Mungkin karena kebentur kali kepalanya, jadinya dia masih amnesia gitu ya, masih shock, belum bisa mengingat kejadian tersebut. Nah, namun Vishwas ini sempat mengkhawatirkan salah satu saudaranya. Namanya Ajay. Saudaranya ini duduk tepat di sebelahnya dia. Tapi sayangnya Ajay nggak selamat, geng, di dalam insiden naas ini. Ketika ditemukan, Ajay dinyatakan meninggal dunia. Dan si Vishwas ketika ditemukan, dia ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk ditangani dengan serius. Nah, di saat itu Menteri Dalam Negeri India yang bernama Amit Shah itu menyempatkan diri untuk menjenguk si Vishwas ini ke rumah sakit. Lalu ada dokter yang menangani Vishwas yang bernama Dr. Dhaval Gameti. Dia ini bilang kalau si Vishwas mengalami disorientasi. Banyak luka di sekujur tubuhnya namun kondisinya perlahan-lahan mulai pulih. Nah, meskipun begitu dia masih harus dalam perawatan sampai luka di tubuhnya sembuh agar dia dapat beraktivitas dengan normal lagi. Nah, terus geng,
Gak cuma Vishwas yang selamat di dalam kejadian ini, tapi ada lagi korban-korban lain, tapi bukan yang dari penumpang ya. Mereka ini adalah para dokter. Nah, mereka yang ada di pemukiman itu, mereka menjadi korban atas peristiwa tersebut yang disebabkan karena pesawatnya jatuh di atas asrama mereka. Disebutkan hampir 40 orang dokter atau mahasiswa dokter yang terluka. Setidaknya 1 orang dalam kondisi yang kritis. Salah satu saksi mata dari BJ Medical College yang bernama Dr. Syam Govin, dia dan dokter juniornya itu mengalami luka-luka. Nah, dia bilang ada sebanyak 30-40 dokter yang mengalami luka, serta 1-2 orang mahasiswa mengalami luka serius. Ada yang namanya Ramila, dia ini adalah ibu dari salah satu mahasiswa kedokteran yang berada di asrama tersebut saat kecelakaan terjadi. Dia bilang putranya dia ya itu sedang istirahat makan siang ketika insiden itu terjadi. Beruntungnya putranya ini selamat dari sana karena dia sempat melompat dari lantai 2 gedung untuk menyelamatkan diri. Anaknya itu cuma mengalami luka-luka kecil gitu geng, gak terlalu parah. Nah, jadi itu korban-korban yang selamat, 1 yang merupakan penumpang di pesawat, dan yang lainnya ada sekitar 40 orang merupakan korban yang di daratan, di pemukiman, dan merupakan mahasiswa kedokteran. Nah, terus gimana nih dengan korban-korban yang meninggal? Jadi geng, ada beberapa korban yang sudah diidentifikasi, yang kebanyakan di antara mereka ternyata adalah satu keluarga. Bahkan foto dan video mereka ketika masih hidup itu tepat sebelum mereka kecelakaan gitu ya, itu tersebar di internet. Nah, banyak kisah-kisah yang cukup menyayat hati gitu dari kejadian ini, karena ya dokumentasi kayak foto dan video mereka itu sempat tersebar sebelum mereka kecelakaan, sempat mereka upload di media sosial. Nah, sekarang kita bakal masuk ke dalam pembahasan selanjutnya mengenai beberapa kisah di balik para korban kecelakaan Air India ini, geng. Jadi geng, dari 242 penumpang hanya ada 1 orang yang selamat. Berarti 241 lainnya itu sudah pasti meninggal dunia. Nah, namun pejabat India bilang kemungkinan korbannya akan terus bertambah mengingat lokasi dari jatuhnya pesawat berada di pemukiman warga. Nah, ada rincian dari beberapa korban yang sudah dirangkum oleh BBC nih geng. Yang pertama itu adalah 3 orang warga negara Inggris yang tinggal di daerah Gloucester. Mereka bertiga ini satu keluarga. Ayahnya bernama Akhil Nanabawa, ibunya bernama Hana Foraji, dan putri mereka yang masih kecil bernama Sarah Nanabawa. Berdasarkan kesaksian dari sepupunya si Akhil, ya, yang bernama Ashfaku Nanabawa, terakhir kali Akhil ini mengabarkan kalau mereka sudah berada di dalam pesawat. Jadi sekeluarga mereka udah di dalam pesawat, tinggal nunggu take off. Dalam kabar terakhir tersebut, Akhil juga menyebutkan kalau semuanya baik-baik aja, nggak ada yang aneh, nggak ada yang janggal. Tiba-tiba tersiarlah kabar kalau terjadilah insiden jatuhnya pesawat Air India. Nah, di saat itulah si sepupunya tadi yang bernama Ashfaku itu langsung shock. Mereka sekeluarga langsung shock, mereka nggak nyangka. Baru aja berkabaran dengan si Akhil serta keluarganya, tiba-tiba dapat kabar kalau Akhil menjadi korban di dalam kecelakaan tersebut. Nah, kabar meninggalnya Akhil sekeluarga ini membawa duka yang amat dalam, ya, terutama bagi pihak keluarga dan juga pihak Gloucester Muslim Society, yang mana Akhil ini tergabung di sana. Nah, mereka merasa sangat kehilangan atas si Akhil ini. Salah satu anggota dari komunitas tersebut yang bernama Imam Abdullah bilang keluarga dari Akhil ini sangat dicintai oleh komunitas mereka, oleh komunitas Gloucester Muslim Society. Akhil ini ya, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, dia dikenal sangat dermawan, dan istrinya Hana dikenal dengan kepribadian yang hangat dan baik kepada siapa aja. Dan anak mereka yang bernama Sarah tuh lagi lucu-lucunya gitu geng. Kemudian geng, ada korban lain yang bernama Adam Taju. Umurnya 72 tahun ya. Dia dengan istrinya yang bernama Hasina Taju berusia 70 tahun, serta menantu mereka yang bernama Altafushen Patel, usianya 51 tahun. Nah, mereka bertiga itu tinggal di London geng. Dan mereka ini berangkat ke London dari Ahmedabad. Nah, cucu perempuan dari Adam dan Hasina serta anak dari Altafushen yang bernama Ama Arah Taju ya, mereka ini tinggal bersama dengan orang tuanya di Blackburn dan mengaku sangat kaget ketika mereka mendengar kabar kalau 3 anggota keluarganya ini menjadi korban dari insiden jatuhnya pesawat Air India. Dan mereka mendapatkan kabar itu dari pejabat pemerintah India. Nah, kalau keterangan dari si Amarah ini, Altaf itu menuju London untuk menemui saudara perempuannya. Sampai pada akhirnya ya dapatlah kabar kalau dia menjadi korban di dalam kecelakaan tersebut. Nah, terus geng, ada lagi
Korban lain yang bernama Jamie Mick berusia 44 tahun dan juga Fiongal Greenlaw Mick berusia 39 tahun. Nah, ini agak epic nih. Ini orang bukan orang sembarangan. Mereka itu, ya terutama si Fiongal itu ya, ini dia cukup terkenal lah. Dia punya satu usaha yang ya cukup ternama, tapi sebenarnya mereka berdua ini adalah pasangan lagi bete gitu. Mereka ini menjalankan dan mengelola pusat kesehatan spiritual dan mereka dirikan di London bernama The Wellness Foundry. Ya, mungkin kalian bisa lihat sendiri, ini cukup terkenal di sana. Berdasarkan informasi dari media The Independent, The Wellness Foundry ini adalah usaha mereka dalam memberikan jasa pembacaan psikis, kartu tarot, pembacaan aura. Jadi kayak apa ya? Kalau dibilang peramal bukan peramal sih, tapi ya sejenis-jenis kayak gitulah. Jasanya itu jasa-jasa ya membaca aura orang. Wah, ini masa depannya gimana, garis tangannya gimana, kayak gitu tuh. Nah, emang kelihatannya kayak gimana gitu, geng, usaha mereka ini. Tapi jangan salah, The Wellness Foundry ini udah terkenal dan sudah menjalin kerjasama dengan Netflix, Google, sampai perusahaan brand ternama Dior. Nah, yang mendirikan bisnis ini adalah si Fiongal. Itu di tahun 2018 setelah dia mengalami sebuah pengalaman spiritual. Nah, dia mendapatkan penyakit misterius yang dokter sendiri nggak tahu penyakitnya apa di saat itu. Nah, terus pasangannya ya, karena kan dia lagi bete nih, yang bernama si Jamie itu bergabung dengan si Fiongal pada tahun 2023 dan menjabat sebagai wakil direktur dan kepala acara. Nah, mereka juga menawarkan pembacaan psikis dan pelatihan gitu, geng. Nah, saudara dari Jamie yang bernama Nick Mick itu bilang kalau keluarganya berharap mereka di saat itu ya bisa mendarat di London pada hari Kamis jam 6:30 malam dan sudah bisa sampai ke rumah ibu mereka sekitar jam 11 malam karena di saat itu ya mereka ini sebelum pulang ke India sempat nitipin anjing mereka selama mereka pergi ke India. Nah, namun naasnya mereka menjadi korban di dalam kecelakaan tersebut. Dan bahkan sebelum kecelakaan terjadi nih, geng, mereka berdua sempat mengupload video di Instagram ketika mereka berada di bandara lagi nunggu pesawat gitu. Dan di dalam video itu Fiongal sempat bilang kalau mereka sudah ada di bandara dan bakal naik pesawat. Nah, Jamie di video tersebut juga bilang selamat tinggal India dan dia mengabarkan kalau mereka akan melakukan penerbangan selama 10 jam untuk kembali ke Inggris. Just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank you. 10-hour flight back to England. Ibunya Jamie yang di saat itu lagi ngejaga anjingnya gitu ya, ketika dia dengar kabar buruk mengenai anaknya ya, saat dikabarkan gitu, kondisinya benar-benar menyedihkan banget, memprihatinkan parah. Dia kaget, dia nggak bisa berkata-kata, ya pokoknya kayak nggak percaya lah atas insiden yang menimpa anaknya ini. Nah, jadi kurang lebih begitulah yang terjadi kepada dua orang ini, Fiongal dan juga Jamie. Nah, kemudian ada kisah yang sedih lagi nih, geng, yaitu datang dari Vijay Rupani. Dia ini merupakan mantan Kepala Menteri Negara Bagian Gujarat di India yang ikut menjadi korban di dalam insiden ini. Vijay ini menjabat sebagai Kepala Menteri di tahun 2016 sampai 2021 dan merupakan anggota dari partai yang sekarang sangat berkuasa di India, yaitu Partai Bharatiya Janata atau BJP. Nah, dia adalah salah satu pejabat lah yang sudah diketahui identitasnya dan menjadi korban. Dan ada lagi penumpang yang bernama Singson. Dia ini adalah anggota awak pesawat. Dan Singson ini sendiri memiliki seorang ibu dan saudara laki-laki. Dia adalah tulang punggung keluarga dan di saat kejadian ini keluarganya sampai bingung. Setelah Singson ini meninggal, mereka harus gimana? Gimana nasib mereka? Harapan mereka cuma ada pada si Singson ini. Singson ini satu-satunya orang yang menafkahi mereka. Terus, geng, lanjut lagi, ada seorang wanita yang bernama Raksa Moda serta cucunya yang berusia 2 tahun yang bernama Ruda. Mereka ini berasal dari Wellingborough dan juga Northamptonshire. Nah, Raksa serta Rauda itu kembali ke Inggris untuk menghadiri upacara peringatan almarhum suaminya si Roksa yang bernama Kishore, yang mana suaminya ini meninggal pada bulan April karena kanker. Tahu-taunya ya, dia juga harus menyusul suaminya. Dia pun meninggal dalam insiden ini. Sedih banget. Nah, terus identitas terakhir korban yang udah teridentifikasi ya, ini dihimpun oleh BBC, itu bernama Ajay Kumar Ramesh. Yang ternyata dia ini adalah saudara dari penumpang yang sebelumnya gue ceritakan, yaitu penumpang yang selamat. Yang mana Ajay ini tepat duduk di sebelah si saudaranya itu. Terus, geng, para keluarga korban itu mendatangi berbagai rumah sakit yang ada di seluruh kota untuk mendapatkan informasi mengenai keluarga mereka. Apakah ada yang menjadi korban di sana atau enggak?
Dan pejabat India itu mengatakan akan melakukan segala upaya dan gak akan luput satupun ya penyelidikannya. Dan bahkan mereka bakal melakukan 1000 tes DNA untuk membantu para keluarga korban agar bisa mengidentifikasi keluarga mereka. Nah, jadi kan jasadnya hancur banget gitu ya. Nah, pemerintah India tuh janji mau jadi debu sekalipun kita bakal tes DNA supaya kalian mendapatkan ya kepuasan batin lah, tahu di mana keluarga kalian gitu, kurang lebih. Dan berdasarkan kesaksian dari Raunak Singh Rajput, seorang saksi mata dan pekerja sosial di Ahmedabad, dia ini datang ke rumah sakit gitu ya, rumah sakit sipil Ahmedabad. Dia rencananya mau jadi relawan gitu. Dan menurut dia beberapa korban itu udah nggak bisa dikenali lagi, geng. Ciri-ciri mereka itu udah rusak, ada yang terbakar, ada yang kegencet, dan segala macamnya lah. Beberapa dari mereka juga ada yang udah terpisah-pisah dan bahkan ada yang terbakar menjadi abu. Makanya ada yang nggak bisa dikenali lagi. Dan para korban yang sudah terlanjur rusak tubuhnya ini ya nggak bisa diidentifikasi kecuali dari tes DNA. Dan untuk informasi terbarunya nih geng, 1 dari 2 black box itu sudah ditemukan dan akan diperiksa beberapa hari ke depan oleh para penyidik di India yang bergabung dengan para ahli dari Amerika dan Inggris. Tim gabungan tersebut juga sudah memulai pemeriksaan terhadap puing-puing pesawat geng. Jadi kita tunggu aja kabar selanjutnya. Nah itu dia geng pembahasan kita kali ini mengenai insiden kecelakaan pesawat Air India yang merenggut ratusan nyawa dan hanya menyisakan 1 orang yang selamat aja geng. Gimana menurut kalian tentang pembahasan kita kali ini? Coba tinggalkan komentar di bawah.